Gekletsen. Nein, gekletsen. Van der Marm gekletsen. Oh, so gerne will er nicht. Oh, ich gerne doch. Sind wir schon drei? Wie. Was ist so der Scheiße? Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas kisah-kisah misteri, horor, dan bahkan kriminal yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Nah, dimana tahun 1976, Bes, gadis umur 23 tahun meninggal di kamarnya. Pada waktu itu, saat kejadian dia meninggal, dia ditemukan dengan berat badan cuma 30 kg aja. Bahkan lututnya dia tuh patah karena sering berlutut. Dan sebelum dia meninggal, dia bilang kalau dia itu sudah kerasukan 6 iblis. Setelah si korban ini meninggal dunia, banyak yang meyakini kalau sebenarnya si korban ini menderita sebuah penyakit mental. Seperti yang kalian lihat di judul, aku bakal ngebahas tentang kasus Annelies Michel. Pasti sudah nggak asing banget nih dengan kasus ini ya guys. Annelies Michel lahir tanggal 21 September tahun 1952, tepatnya di Bavaria, Jerman Barat. Annelies dibesarkan di dalam sebuah keluarga Katolik yang sangat taat. Bahkan sejak kecil Annelies ini sudah dikenal sebagai sosok seorang yang sangat pendiam, religius, dan bahkan cita-citanya pengen jadi guru. Masalah tuh mulai muncul di saat Annelies ini berumur 16 tahun, dimana dia saat lagi di sekolah tiba-tiba pingsan. Setelah diperiksa ternyata dia itu didiagnosis epilepsi lobus temporal, yaitu sebuah penyakit yang dimana penderitanya itu bisa mengalami halusinasi dan juga perasaan aneh kayak deja vu gitu. Dia sering masuk rumah sakit, minum obat, dan bahkan dia juga sempat membaik. Tapi di tahun 1973 nih Bes, dia bilang kalau dia itu ngelihat wajah iblis katanya. Bahkan Annelies itu sering ngedengar di kupingnya kalau ada orang yang nyuruh dia itu buat membunuh dirinya sendiri. Bahkan Annelies ini takut sama benda-benda yang berhubungan dengan agama, kayak salib, air suci, bahkan gereja pun dia tuh sangat takut. Dia bilang itu bakal terbakar kalau dipegang katanya. Nah, pada saat itu kedua orang tuanya Annelies ini tahu keadaan Annelies, dan karena mereka tuh sangat kental dengan kepercayaan agama mereka yaitu ortodok, kedua orang tuanya Annelies ini menolak untuk melakukan perawatan medis konvensional, jadi kayak dibawa ke rumah sakit gitu. Dimana keluarganya ini yakin bahwa ini tuh bukan penyakit medis biasa, melainkan sesuatu yang kayak gini, janggal. Karena kedua orang tuanya udah yakin bahwa Annelies ini sepertinya kerasukan, hingga kedua orang tuanya ini meminta tolong nih kepada pastor untuk melakukan eksorsisme. Nah, awalnya gereja itu nolak untuk melakukan eksorsisme, karena buat melakukan eksorsisme sendiri itu harus punya izin resmi. Dan juga gereja itu butuh bukti kalau bener si Annelies ini kerasukan. Tapi nih ya Bes ya, ternyata kondisi si Annelies itu semakin lama semakin parah. Aneh-aneh kelakuannya dia. Dia sering makan laba-laba, makan arang, minum air kencingnya sendiri. Bahkan dia itu mulai melukai dirinya sendiri. Dimana dia itu sering merobek bajunya sendiri, bahkan suka berteriak-teriak bahkan berjam-jam lamanya. Bahkan berat badannya itu turun drastis banget karena dia itu males nggak mau makan gitu Annelies. Nah, saat dia disuruh makan, Annelies ini nggak mau. Dia bilang, aku nggak mau makan. Katanya iblis itu ngelarang dia buat makan. Jahat iblisnya ngelarang makan sampai kurus kering begitu. Hingga pada tahun 1975 guys, akhirnya Uskup Joseph memberikan izin kepada pastor, ada dua pastor nih bernama Pastor Arnold dan juga Pastor Al, untuk melakukan ritual eksorsisme. Akhirnya ritual eksorsisme tuh mulai dilakukan guys, dan juga dilaksanakan selama 10 bulan lamanya. Dilakukan dalam 67 sesi eksorsisme. Bahkan setiap sesinya itu berlangsung kurang lebih 4 jam. Bahkan semua sesi dilakukan itu direkam dengan kaset audio. Makanya kalau misalnya kalian penasaran dengan kasus Annelies ini, ada videonya dia ataupun suaranya Annelies saat dia dilakukan eksorsisme itu. Bahkan rekaman suara eksorsisme yang dilakukan Annelies itu masih tersebar luas hingga saat ini, yang dianggap sangat-sangat mengerikan. Bahkan di dalam rekaman audio itu nih Bes ya, Annelies itu suka ngomong dengan suara yang berbeda-beda. Dia itu ngaku kalau sudah dirasuki 6 iblis, termasuk Lucifer, Judas, Nero, Hitler, terus ada Ken dan juga Flashman, dimana Flashman ini adalah seorang pastor terkutuk dari abad 16.
Bahkan suaranya Annelies ini sering berubah berat seperti seorang laki-laki, bahkan mengeram. Nah, selama hampir 10 bulan itulah Annelies ini menjalani ritual eksorsisme. Lama banget, gila ya. Bahkan setiap ritualnya itu berlangsung kan selama berjam-jam lamanya dan sangat-sangat menguras tenaga. Karena itulah tubuhnya Annelies ini semakin lama semakin lemah. Ia tuh hampir nggak makan dan bahkan nggak minum. Itulah berat badannya itu turun drastis banget sampai 30 kg. Bahkan tubuhnya itu dipenuhi dengan luka akibat kejang, serta dia itu gerakannya itu nggak bisa terkendali sama dirinya sendiri. Bahkan dalam kondisi yang sangat lemah guys, Annelies itu mengidap luka yang sangat parah, termasuk giginya patah, bahkan tulang-tulangnya itu patah. Tapi yang paling miris adalah kedua orang tuanya ini tetap percaya bahwa Annelies ini sebenarnya kerasukan. Walaupun kedua orang tuanya itu sudah putus asa dengan keadaan Annelies, tapi mereka tetap tidak mau membawa Annelies ini ke rumah sakit ataupun ke klinik apalah gitu. Tetap mereka tuh percaya bahwa Annelies ini kerasukan. Walaupun niat kedua orang tuanya ini baik sebenarnya, mereka tuh pengen Annelies ini sembuh karena kedua orang tuanya sudah seputus asa itu, dan mereka pengen membebaskan sang putri dari cengkraman kejahatan yang gak terlihat. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, karena pada akhirnya Annelies ini mengalami dehidrasi parah dan juga kekurangan gizi, sehingga dia pun meninggal dunia tepatnya di 1 Juli tahun 1976 di usianya 23 tahun. Nah, kematian Annelies pada waktu itu langsung mengguncang publik Jerman. Banyak orang yang mempertanyakan pada waktu itu apakah ia benar-benar kerasukan ataukah justru dia itu merupakan seorang pasien yang nggak dapatkan perawatan medis yang tepat ataupun yang memadai. Pada waktu itu kasus Annelies ini sangat-sangat viral, hingga kedua orang tua Annelies dan juga dua pastor yang melakukan eksorsisme pada waktu itu kemudian dibawa ke pengadilan karena mereka itu dituduh lalai sudah membiarkan kondisi Annelies ini semakin lama semakin memburuk tanpa penanganan medis yang cukup. Nah, tapi kedua pastor juga kedua orang tuanya Annelies pada waktu itu tidak langsung menerima hal itu. Mereka melakukan pembelaan, di mana di dalam ruang sidang kedua pastor dan juga kedua orang tua Annelies ini memutar sebuah audio. Audio ini adalah suara Annelies saat dilakukan eksorsisme, yang bahkan pada waktu itu persidangan itu semakin menarik di mata masyarakat. Nah, di mana di dalam ruang sidang itu mereka langsung memutar audionya si Annelies yang saat dia dilakukan eksorsisme itu dengan suara dia yang suka berubah-ubah, bahkan suka mengeram. Nah, meskipun kedua pastor juga kedua orang tuanya Annelies itu sudah melakukan pembelaan di pengadilan, pengadilan tetap memutuskan bahwa kedua orang tua dan juga kedua pastor yang melakukan eksorsisme pada Annelies dinyatakan tetap bersalah atas kelalaian. Mereka dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang ditangguhkan. Jadi mereka itu tidak perlu menjalani hukuman di penjara serta 3 tahun masa percobaan. Setelah persidangan itu selesai nih bes, kedua orang tua Annelies Michel ini meminta izin untuk memindahkan jenazah putri mereka ke peti yang lebih baik. Mereka merasa bahwa Annelies pada waktu itu dimakamkan terlalu cepat dengan peti yang sangat sederhana. Nah, di mana pemindahan itu dilakukan pada tanggal 25 Februari tahun 1978. Dia dipindahkan ke peti kayu yang baru bahkan dilapisi dengan timah. Nah, akhirnya puluhan tahun kemudian setelah Annelies meninggal dunia, tepatnya di 6 Juni tahun 2013. Rumah tempat Annelies tinggal pada waktu itu mengalami kebakaran. Polisi pada waktu itu menyatakan bahwa kebakaran rumahnya Annelies ini merupakan kasus pembakaran biasa. Namun, bagi sebagian warga setempat nih bes, kejadian itu merupakan penghidupan cerita lama tentang kasus eksorsisme yang paling terkenal di Jerman pada waktu itu, yaitu kasus eksorsismenya si Annelies. Nah, gimana bes menurut kalian? Apakah kalian percaya Annelies ini kerasukan? Ataukah memang sebenarnya Annelies ini menderita sebuah penyakit? Karena si Annelies itu tidak cepat mendapatkan perawatan, nah akhirnya kan dia meninggal dunia gitu karena dianggap kerasukan. Dan dia meninggal itu karena kekurangan gizi dan bahkan tuh tubuhnya tuh kurus kering, udah sisa tulang lagi. Sebenarnya kasihan banget ya si Annelies ya. Coba saja kalau kedua orang tuanya itu setidaknya membawa dia untuk ke rumah sakit gitu, untuk periksa gitu. Pasti kejadiannya itu tidak akan terjadi. Nah, Bes, gimana pendapat kalian tentang Annelies Michel ini? Boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, Bes, terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik like, komen, juga subscribe-nya. Dan jangan lupa share videonya. Boleh tulis di kolom komentar cerita-cerita menarik apa lagi yang bakal aku bahas nantinya di channel ini. Dan sampai ketemu lagi di videoku berikutnya, guys. Bye-bye!